Mungkin banyak orang mengira bahwa hal-hal besar disebabkan oleh peperangan, bom, bencana, wabah, gempa bumi, kecelakaan, politisi gila. Kenapa masih banyak orang merokok padahal di kemasannya sendiri itu udah ada peringatan? Aku belajar untuk lebih perhatian dan memulai sesuatu yang besar dari hal-hal kecil. Kayak bikin goals kecil-kecilan yang bisa jadi jalan buat dapetin hal besar yang aku pengen. Kayak ngafal satu ayat dalam satu hari, luangin 10 menit buat belajar bahasa asing, atau baca buku 2 halaman. Kemudian aku nemu yang namanya butterfly effect dalam teori chaos. Analoginya, kepakan sayap kupu-kupu bisa memicu bencana. Kadang kalau kita terlalu fokus sama hal besar, kita tuh sering melewatkan hal-hal kecil. Karena tidak ada paku, sepatu itu hilang. Karena tidak ada sepatu, kuda itu hilang. Karena tidak ada kuda, penunggangnya hilang. Karena tidak ada penunggangnya, pertempuran itu kalah. Karena tidak ada pertempuran, kerajaan itu hilang. Ujung-ujungnya, kerajaan hilang karena apa? Karena paku. Kenapa bisa? Karena sensitivitasnya terhadap kondisi awal dalam sistem yang kompleks. Mungkin banyak yang ngira kalau hal besar terjadi karena penyebabnya itu nggak kalah besar. Mungkin banyak orang mengira bahwa hal-hal besar disebabkan oleh peperangan, bom, bencana, wabah, gempa bumi, kecelakaan, politisi gila. Melupakan kalau ternyata hal kecil juga bisa berdampak besar. Kayak analogi tadi, kepakan sayap kupu-kupu tadi itu loh yang bisa memicu bencana. Nah, kadang aku tuh bingung. Kalau mau memulai sesuatu yang besar itu, aku tuh harus mulai dari mana sih? Mungkin beberapa dari kalian ada yang relate. Mungkin gak sih? Kita tuh bingung mau memulai sesuatu karena berpikir untuk mewujudkan hal besar kita juga harus punya dampak atau sebab yang juga lebih besar. Padahal sebenarnya kita bisa loh mulai dari hal-hal kecil. Ingat gak sih pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit? Masa depan itu misteri, kehidupan itu dinamis. Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Sadar gak sih, sampai hari ini, kejadian-kejadian yang kita alami, diantaranya itu disebabkan oleh hal-hal yang sebelumnya nggak kita duga. Seolah-olah kita hidup dalam rangkaian kebetulan demi kebetulan yang tentunya nggak kita rencanakan ya, yang membawa kita sampai pada titik ini. Mungkin kita familiar sama Belajar yang rajin ya, biar di masa depan jadi orang sukses. kenyataannya, orang yang waktu di sekolahnya rajin, pinter, belum tentu gedenya jadi orang sukses, gitu kan. Ya, suksesnya itu sukses yang umumnya digambarkan oleh banyak orang ya. Semua hal di dunia ini bisa jadi penyebab kesuksesan kita di masa mendatang. Gak cuma gara-gara waktu sekolahnya rajin, ya bisa aja karena orang tuanya berduit. Jadi dia bisa les, terus masuk sekolah-sekolah yang favorit, gitu kan. Atau mungkin aja karena bapaknya presiden. Tapi disclaimer dulu nih, orang rajin belum tentu sukses itu tetap aja nggak bisa dijadiin pembelaan biar kita itu bisa males-malesan. Semua hal di dunia ini bisa jadi penyebab. Penyebab bisa berupa hal-hal yang nggak kita duga. Penyebab bisa berupa hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kayak paku tadi, siapa yang ngira bakal menyebabkan sebuah kerajaan bisa hilang? Kalau kata Erik van Aken dalam esainya berjudul Chaos and Cause, dia bilang tindakan kita ini terikat oleh determinisme hukum fisika dan diperkaya oleh niat. Menurut konsep determinisme, memahami masa kini berarti mengetahui masa depan. Menurut konsep determinisme, kalau kita belajar rajin di masa kini, maka di masa depan kita bakal sukses. Menurut konsep determinisme, kalau kita menggesek pentul korek api, maka api akan muncul. Kalau di masa kini kita menggesek pentul korek, udah dipastikan kalau apinya tuh bakal nyala. Tapi kenyataannya kan nggak juga ya. Nyalain korek api itu jarang banget bisa sekali coba langsung nyala. Kita hidup di dunia yang kompleks dan dinamis. Kita terikat sama determinisme. Kita hanya tahu untuk menyalakan korek api, maka kita perlu menggesek pentul koreknya tanpa tahu komposisi kimianya, kesesuaian gaya yang kita berikan untuk menggesek, dan keberadaan oksigen di sekitar kita. Karena kita mah sebagai manusia gak punya kapasitas untuk mengetahui masa depan. Contoh lain, peringatan rokok membunuhmu. Kenapa masih banyak orang merokok padahal di kemasannya sendiri itu udah ada peringatan? Ini kan bukan berarti semua perokok itu buta huruf ya, karena mengabaikan peringatan itu tadi gitu kan. Ya mereka itu bisa aja, bukan bisa aja sih. Beberapa aku pernah nanya terus jawabnya tuh kayak gini. Lah, enggak ngerokok juga ntar mati gitu kan. Lah, emangnya penyebab kematian rokok doang, katanya gitu kan.
Ya, alasan ini nggak salah sih. Penyebab kematian itu nggak cuma dari rokok. Semua hal juga bisa jadi penyebab kematian kan, kayak kecelakaan atau jatuh gitu kan. Ya, banyak lah gitu. Penyebab itu bisa dari hal-hal yang nggak bisa kita kontrol juga kan. Berarti boleh dong ngerokok? Emang di luar sana ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kayak contoh sebelumnya tadi, siapa sangka aku bisa menyebabkan kerajaan jadi hilang. Siapa sangka kalau komposisi kimia suatu korek mengharuskan kita menggesek pentul korek itu sampai 5 kali. Di luar sana memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi bukan berarti kita cuma kerjaannya tuh ya pasrah aja gitu. Terus buat apa ada usaha kan? Oke, mari kita samain dulu persepsi istilah sebab ini gitu. Kalau semua hal bisa jadi sebab, terus buat apa ada istilah sebab? Tergantung mau dari sudut pandang mana kita menjawabnya. Kalau kata Erik van Aken tadi gitu ya, dalam esainya, dia bilang dalam filsafat sebab akibat, manusia itu perlu batasan untuk memahami apa itu sebab agar manusia itu fokus pada kontrol. Kita harus membentuk sudut pandang yang membatasi diri kita dengan hal-hal di luar kontrol kita. Kita perlu mempertimbangkan pengaruh dan sejauh mana sih kita bisa mengontrol tindakan. Jadi, sebab di sini, sebab yang bisa kita adopsi gitu ya. Definisinya adalah sesuatu di alam yang bisa kita kontrol. Semua hal bisa jadi sebab, makanya masa depan itu sulit kita prediksi. Peringatan rokok membunuhmu memang nggak salah kalau misalkan ada yang bilang, ya emangnya penyebab kematian tuh rokok doang ya? Iya, enggak. Cuman kan ada hal yang bisa kita kontrol juga loh, yaitu dengan enggak merokok, maksudnya kayak gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi masa depan, bukan berarti kita nggak boleh berharap. Kita nggak bisa memprediksi masa depan, tapi bukan berarti kita cuma boleh pasrah dan nggak usaha. Kita harus bisa membatasi diri kita dengan sebab-sebab di luar sana yang nggak bisa kita kontrol dan mempertimbangkan sejauh mana sih kontribusi kita, sejauh mana sih kendali kita gitu di dunia yang kompleks ini. Di sini kita bisa tahu kalau hal di luar sana bisa jadi penghambat kita. Tapi semua itu nggak punya cara sebagaimana yang kita miliki untuk membuat perubahan. Kendali hidup kita ya tetap ada di kita. Kita pengen hidup yang seperti apa? Maka itu kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil. Intinya, mulai dulu aja.